Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada Bapak atau Ibu dosen, serta kakak-kakak asisten praktikum mata kuliah desain pengalaman pengguna yang sedang melihat atau menonton presentasi final saya. Sebelumnya perkenalkan saya Syahwalikan Habibie Harahap dengan NIM 0403241128. Di sini akan melakukan panel presentasi project dengan judul Zoom Prototype Picture in Picture iPhone dengan bawahan judul mengaktifkan atau mematikan fitur mic, kamera, mengirimkan pesan dan juga keluar dari rapat pada mode Picture in Picture. Kita lanjut. Nah, kita masuk latar belakang masalah. Di era yang menuntut pengguna untuk serba multitasking, penggunaan aplikasi meeting melalui smartphone itu semakin meningkat. Kayak contoh, pengguna sering mengikuti rapat sambil membuka aplikasi lain seperti Notes, dokumen. Kalau misalnya mahasiswa IPB kan kayak membuka LMS atau juga aplikasi chat seperti WhatsApp dan lain-lain. Nah, ketika Zoom berada dalam mode picture in picture, pengguna ini tetap dapat melihat rapat, namun tidak dapat mengakses kontrol penting seperti mikrofon, kamera, mengirimkan pesan, dan juga live meeting secara langsung dari mode picture in picture. Nah, kondisi ini menyebabkan bahwa proses interaksi menjadi lebih lambat dan juga mengganggu aktivitas multitasking si pengguna. Kita lanjut. Adapun tujuan proyek dari apa yang saya lakukan pada saat ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas pengguna dalam mengikuti meeting meskipun sedang menggunakan aplikasi lain. Yang kedua, mengurangi gangguan dan kehilangan konteks informasi yang sering terjadi ketika pengguna berpindah dari aplikasi Zoom ke aplikasi yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna atau user satisfaction dengan memberikan pengalaman meeting yang lebih fleksibel, nyaman, dan juga produktif. Yang keempat, ada reduce interaction steps, yaitu mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk melakukan aksi utama seperti menyalakan atau mematikan mikrofon, mengaktifkan kamera, membuka chat, dan juga keluar dari meeting. Yang kelima, itu ada meningkatkan learnability dan juga usability feature PIP agar mudah dipahami dan juga digunakan untuk oleh pengguna baru maupun pengguna yang lama. Dan yang terakhir itu improve multitasking efficiency, yaitu meningkatkan efisiensi pengguna ketika mengikuti meeting sambil menggunakan aplikasi lain, sehingga pengguna dapat mengakses kontrol penting tanpa harus kembali ke tampilan utama Zoom. Kita lanjut. Nah, untuk permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil empathy interview dan juga usability testing, ditemukan beberapa peluang perbaikan pada fitur picture-in-picture zoom pada iPhone, yaitu pengguna tidak dapat mengakses kontrol mikrofon, kamera, mengirimkan pesan, dan juga live meeting saat Zoom berada dalam mode PIP. Nah, yang kedua itu pengguna harus membuka kembali Zoom ke layar penuh hanya untuk melakukan tindakan sederhana seperti absen, via mic atau via chat. Terus yang ketiga ada proses interaksi menjadi lebih panjang sehingga mengganggu aktivitas multitasking si pengguna. Terus yang terakhir, pengguna mengharapkan mini window memiliki kontrol dasar yang dapat diakses secara langsung. Nah, untuk desain opportunity-nya, yaitu menyediakan kontrol utama rapat seperti mikrofon, kamera, live meeting, dan juga chat secara langsung pada tampilan picture in picture agar pengguna dapat melakukan tindakan penting tanpa harus kembali ke tampilan penuh. Nah, kita masuk ke persona secara ringkas. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya di mata kuliah ini terdapat satu lembar kerja praktikum yang dimana harus mewawancarai responden secara kualitatif. Nah, untuk di PPT ini saya ambil Syazana Akila. Nah, dia ini berusia 19 tahun dengan latar belakang sebagai mahasiswa, pengguna Zoom rutin, sering mengikuti kuliah online melalui smartphone, dan juga sering membuka notes, dokumen, atau chat, atau istilahnya multitasking. Kemudian yang keempat, ya dia membutuhkan akses cepat terhadap mikrofon, kamera, kirim pesan, dan juga live meeting ketika Zoom ada dalam mode PIP. Nah, untuk problem statementnya, pengguna Zoom pada iPhone itu sering melakukan multitasking selama rapat berlangsung. Namun ketika Zoom berada dalam mode picture-in-picture, pengguna ini tidak dapat mengakses kontrol mikrofon, kamera, kirim pesan, dan live meeting secara langsung sehingga harus kembali membuka Zoom ke layar penuh terlebih dahulu. Dan hal ini memperlambat respon pengguna, mengganggu aktivitas multitasking, serta meningkatkan beban kognitif ketika harus merespon rapat secara cepat.
Nah, How My Queen-nya itu bagaimana kita dapat memungkinkan pengguna mengkontrol mikrofon, kamera, dan keluar dari live meeting secara langsung dari mini window sehingga mereka dapat merespon rapat dengan cepat ketika sedang melakukan multitasking. Nah, untuk temuan utama hasil empathy interview dan testing itu yang pertama ada sulit menemukan kontrol penting, yang kedua ada pengguna berhenti dan berpikir terlebih dahulu, yang ketiga terlalu banyak langkah, yang keempat multitasking menjadi terganggu, yang kelima adanya muncul emosi negatif ketika melakukan usability testing tersebut. Terus untuk analisis UX, yaitu yang pertama ada mental model mismatch, yang kedua ada cognitive load, yang ketiga ada navigasi tidak efisien, yang keempat ada feedback kurang jelas. Nah, sedikit fun fact bahwasannya semua responden yang saya ambil pada sesi wawancara kualitatif kali ini itu merupakan responden yang kesehariannya itu menggunakan Android. Kenapa saya memilih responden sedemikian rupa? Karena saya ingin eh, melakukan testing di mana mereka juga bisa merasakan tentang apa yang saya rasakan sebagai user iPhone. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya di Android itu sudah menjadi hal yang biasa bahwasannya di Zoom pada mode picture in picture ini sudah memiliki akses yang baik dan juga tepat sasaran. Sedangkan di iPhone yang kita tahu bahwasannya stigma di masyarakat luas dan sekitar bahwasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan iPhone atau Apple itu pasti eh, tingkatannya itu lebih baik dibandingkan Android. Sedangkan yang kita tahu bahwasannya di studi kasus kali ini, menurut saya Android itu lebih baik. Makanya saya mengambil responden itu user Android karena supaya mereka bisa lebih kritis terhadap apa-apa yang menjadi suatu kesalahan dalam eh, prototype Zoom iPhone ini. Kita lanjut ke top 3 UX isu prioritas. Yang pertama, ya sebenarnya kita muter-muter terus terhadap kontrol mic, kamera, kirim pesan, dan juga lift dari PIP. Terus yang kedua ada proses interaksi lebih panjang dari ekspektasi pengguna. Yang ketiga ada ketidaksesuaian ekspektasi dari perilaku sistem. Nah, solusi yang diusulkan itu menambahkan kontrol utama rapat pada mini window PIP. Yang pertama, ada mikrofon, kedua kamera, ketiga mengirimkan pesan, yang keempat ada live meeting. Tujuannya siapa? Tujuannya agar pengguna dapat melakukan tindakan penting tanpa harus membuka Zoom ke layar penuh terlebih dahulu. Solusi ini mendukung kebutuhan multitasking serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Zoom mobile iPhone. Oke, kita lanjut ke masuk ke metode ideation NABC. Kenapa saya memilih metode ini? Ya, karena ini merupakan metode yang cukup kompleks dan juga mudah untuk dilakukan dalam lingkup saya sebagai mahasiswa yang setiap hari rutinitasnya itu ada terus berputar terus. Jadi saya memilih metode ini karena efektif dan juga efisiensi waktu. Nah, apa sih NABC? NABC itu merupakan singkatan dari Need, Approach, Benefit, dan juga Competition. Nah, untuk need itu permasalahan pengguna, ya seperti biasa, seperti yang kita tahu, seperti apa yang saya bilang sebelumnya, tidak tersedia kontrol mikrofon, kamera, chat, dan juga live meeting saat Zoom berada pada mode picture in picture. Nah, untuk yang kedua, pengguna harus kembali ke tampilan utama Zoom untuk melakukan kontrol sederhana, sehingga mengganggu aktivitas multitasking dan juga ada gap yang lumayan jauh dari aktivitas multitasking tersebut sehingga bisa saja membuat konsentrasi si pengguna itu buyar. Yang ketiga, proses tersebut memperlambat interaksi dan mengganggu aktivitas multitasking. Yang keempat, ada menambah beban kognitif serta menurunkan kenyamanan pengguna. Nah, approach itu pendekatan solusi. Nah, untuk konsep yang pertama, itu awalnya saya memikirkan untuk bottom control bar. Nah, seperti yang dilihat di layar itu contohnya. Terus yang kedua itu ada tap to expand. Nanti kalau misalnya kita pencet itu layar mini zoomnya itu nanti bakal muncul overlay dari bawah. Yang ketiga itu ada slide control atau swipe gesture. Kalau kita pencet itu munculnya dari samping bukan dari bawah.
Nah, untuk benefit atau manfaat solusi, untuk pengguna sendiri itu mempercepat akses terhadap kontrol utama meeting, itu udah pasti. Yang kedua ada mengurangi jumlah langkah interaksi dari 3 sampai 4 langkah menjadi satu langkah. Terus yang keempat, mendukung aktivitas multitasking tanpa mengganggu jalannya rapat. Terus mengurangi beban kognitif dan meningkatkan rasa kontrol terhadap meeting. Yang kelima, itu memberikan pengalaman penggunaan yang jauh lebih nyaman dan juga responsif. Untuk produk atau untuk iPhone-nya tersendiri, itu bisa meningkatkan usability aplikasi pada platform mobile. Yang kedua ada meningkatkan kepuasan pengguna atau user satisfaction. Yang ketiga ada mengurangi potensi perpindahan pengguna ke platform kompetitor. Nah, ini nih yang ditakutkan nih kalau misalnya emang dari si iPhone ini tidak cepat mengambil langkah ke depannya. Terus yang kelima itu meningkatkan daya saing fitur multitasking Zoom Workplace. Nah, untuk competitionnya atau kompetitornya itu satu ada Google Meet. Nah, Google Meet ini ternyata kalau misalnya kita analisis dia tuh mendukung multitasking dengan antar muka yang lebih sederhana. Kayak juga terdapat beberapa kontrol lebih mudah diakses pada perangkat mobile. Nah, sedangkan pada Zoom Workplace saat ini nih, mode picture in picture hanya menampilkan video peserta, tidak menyediakan kontrol utama secara langsung, membutuhkan lebih banyak langkah untuk mengakses fitur meeting. Nah, untuk unique selling point-nya itu ya control meeting langsung pada mode picture in picture, terus dirancang khusus untuk kebutuhan multitasking pada perangkat mobile, dan juga ada mengurangi cognitive load, terus yang terakhir ada memberikan akses kontrol yang cepat dan juga intuitif tanpa harus membuka tampilan penuh. Terlanjut. Nah, ini merupakan workflow dari saya yang saya rancang. Sebelumnya saya ini menggunakan dua device, ada HP saya sendiri dan juga laptop yang sedang share screen. Saya ingin menunjukkan bahwasannya eh, apa yang saya bicarakan dari tadi itu merupakan sebuah fakta dan juga tidak tipu-tipu. Saya izin share screen dari HP saya. Oke, baik. Nah, ketika sudah terlihat bahwasannya ini sudah masuk ke mode picture in picture pada iPhone. Nah, ketika kita memencet ini, nah, terlihat langsung bahwasanya tidak ada kontrol pada mode picture in picture yang tersedia dalam Zoom mobile iPhone. Hal ini menunjukkan bahwasannya apa-apa yang telah saya bilang tadi dan juga responden yang telah saya wawancarai kemarin itu merupakan sebuah fakta yang harus diperbaiki ke depannya. Oke, baik. Saya izin ambil alih lagi untuk share screen. Nah, ini untuk workflow-nya. Ya, pengguna masuk, terus full screen. Nah, kita ubah jadi mini window, picture in picture. Nah, kalau misalnya emang mau lanjut multitasking, ya ya udah bisa sebenarnya. Cuman kalau misalnya emang dia membutuhkan sesuatu kontrol rapat ketika dia dibutuhkan saat multitasking, maka mereka akan masuk ke langkah yang ini. Nah, di langkah ini yang pertama dia akan menekan si layar picture in picture-nya nanti bakal muncul overlay dari bawah. Nah, kita bisa memilih aksi apa aja yang kita butuhkan ketika kita memang sedang dibutuhkan saat kita dalam kegiatan multitasking. Kemudian ya langkah yang dijalankan, yang kelimanya kita bisa kembali menutup overlay. Nah, lanjut. Untuk alternatif idenya, kenapa saya memilih tab to expand overlay? Ya, seperti dilihat pada gambar bahwasannya tab to expand overlay ini memiliki kelebihan dibanding
bottom control bar, dan juga side control. Nah, untuk hasil evaluasi alternatifnya juga, di sini terlihat bahwasannya Tap to Expand Overlay itu memiliki nilai yang lebih unggul, bahkan bisa saya katakan jauh lebih unggul dibanding eh, dua ide yang saya hasilkan sebelumnya. Nah, ini untuk value yang diberikan kepada pengguna meliputi yang pertama ada mempercepat akses terhadap kontrol utama meeting. Yang kedua ada mengurangi perpindahan dari mode PIP ke tampilan penuh. Yang ketiga ada mendukung aktivitas multitasking tanpa mengganggu pekerjaan utama. Yang keempat ada mengurangi beban kognitif karena kontrol tersedia secara kontekstual. Yang kelima ada memberikan pengalaman yang lebih intuitif dan juga konsisten dengan pola interaksi pada iOS. Nah, untuk existing produknya itu kan yang pertama tadi kan kayak begini. Seperti yang saya lampirkan sebelumnya ketika saya share screen dari HP saya sendiri. Dan hasil ini saya ambil dari wawancara testing kepada responden saya yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Ini merupakan ekspresi yang mereka tampilkan ketika saya melihat secara langsung pada wawancara kualitatif kemarin. Dan ini ketika mereka tampilkan setelah saya memberikan solusi pada permasalahan yang terjadi yang kita alami saat ini. Terjadi perubahan emosi, perubahan mimik wajah, dan ini merupakan suatu tanda kecil terhadap keberhasilan proyek saya. Kemudian perubahan dibandingkan produk existing ya seperti yang dilihat tadi bahwasannya di existing existing Zoom itu tidak terdapat kontrol pada PIP. Nah, pada prototipe yang saya rancang itu kontrol ditampilkan melalui overlay. Terus yang tadinya harus membuka Zoom kembali ini tidak perlu membuka Zoom kembali. Yang tidak membutuhkan beberapa perpindahan layar sekarang seluruh kontrol tersedia langsung pada PIP. Terus yang tadinya mengganggu multitasking, sekarang aktivitas multitasking tetap berjalan. Nah, untuk perubahan langkah interaksinya, di sini ada langkah yang dihilangkan, terus juga ada langkah yang ditambahkan. Nah, untuk hubungan dengan persona, seperti apa yang bilang saya tadi, apa yang saya bilang tadi, ini ada empat pain point. Nah, untuk poin yang pertama itu sulit mengakses mikrofon. Nah, tersedia. Terus juga harus kembali ke Zoom sehingga kehilangan fokus sudah dilaksanakan. Terus merasa panik ketika diminta berbicara secara tiba-tiba, sekarang udah ada kontrolnya. Terus terlalu banyak langkah, sekarang langkahnya menjadi efektif dan juga dikurangi. Kita masuk ke penerapan prinsip desain. Nah, desain yang saya tampilkan atau yang saya terapkan pada prototipe saya itu mengandung prinsip ada visual hierarki yang dimana diterangkan melalui ukuran warna dan juga posisi elemen atau primary button menggunakan warna biru sebagai aksi utama, sedangkan leaf meeting menggunakan warna merah untuk menandai aksi destruktif. Terus juga judul dibuat lebih besar agar informasi penting lebih mudah dikenal. Terus ada juga konsistensi yang dimana seluruh prototipe menggunakan warna, tipografi, icon, dan juga komponen yang konsisten sehingga memudahkan pengguna beradaptasi. Terus juga desain mengacara pada Apple Human Interface Guidelines agar selaras dengan antarmuka iOS. Terus juga yang ketiga ada affordance. Tombol dirancang dengan bentuk membuat dan icon yang familiar seperti mikrofon, kamera, dan chat sehingga pengguna dapat langsung memahami bahwa komponen tersebut dapat ditekan dan juga mengetahui fungsinya tanpa harus dikasih tahu. Yang keempat ada feedback. Setiap interaksi memberikan umpan balik visual seperti perubahan warna, kontrol, status, mute, unmute, terus juga serta perubahan tampilan pada input, field saat fokus atau error sehingga pengguna mengetahui bahwa aksi telah berhasil diproses. Yang kelima ada accessibility
Itu Protected memperhatikan aksesibilitas melalui kontras warna yang baik, ukuran tombol yang cukup besar, jarak antar tombol yang memadai, dan juga penggunaan ikon dan warna sebagai penanda status untuk mengurangi kesalahan interaksi. Yang keenam ada recognition rather than recall. Icon yang digunakan merupakan icon yang umum dijumpai pada aplikasi konversisi video sehingga pengguna dapat mengenali fungsi kontrol tanpa perlu mengingat kembali apa sih arti dari setiap icon. Nah, yang ketujuh itu aesthetic and minimalist design. Nah, kontrol hanya ditampilkan saat dibutuhkan. Tap to expand overview sehingga tampilan picture in picture tetap bersih, sederhana, dan juga mendukung aktivitas multitasking. Kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin melakukan prototype zoom-nya. Ini merupakan tampilan laman daripada Figma Jam saya. Oke, kita masuk saja. Perlu diketahui juga bahwasannya saya sudah memutar otak lebih dari 2 minggu untuk mencocokkan logika terhadap apa yang user mau dan alhamdulillah berbuah hasil. Kita masuk ke Zoom. Seperti biasa kita rapat baru. Ini kita ini saya aktifkan toggle. Ini bisa berfungsi. Kalau misalnya kita batalkan, itu nanti bakal langsung ke sini. Ini kalau misalnya kita mulai lagi, bakal ke sini. Ini kalau misalnya kita, oke, kita mulai. Nah, pada di sini, ini kalau misalnya kita batalkan, bisa keluar dari rapat. Ini bisa kita mulai lagi. Ini kita mulai lagi. Nah, di sini, ini kayak saya aktifkan toggle lagi. Ya, ini juga saya aktifkan toggle. Di sini juga saya aktifkan toggle dan boleh kakak asisten praktikum atau bapak dan ibu dosen yang sedang melihat bahwasanya saya melakukan pencocokan logika terhadap apa yang user mau dan juga eh, mereka inginkan. Dan alhamdulillah berhasil daripada proses pemikiran saya yang cukup lemah. Ini, ini merupakan saya izin bapak, ibu, kakak asisten praktikum menampilkan foto. Ini kalau misalnya kita matikan, mati. Ini kalau misalnya kita nyalakan, nyala. Ini kalau misalnya kita matikan, mati. Ini kalau misalnya kita nyalakan, nyala. Ini kalau misalnya kita nyalakan, terus kita lanjut ke slide berikutnya, itu nanti bakal nyala, nyala juga. Nah, eta. Nah, di sini nanti bisa dimatiin lagi. Nah, bisa nyalain lagi. Bisa mati lagi. Nyala lagi. Tadi kan nyala. Ini kita matiin ya. Ini seperti biasa ini nyala mati nyala mati nyala mati. Nah, kalau misalnya ini kan mati, nanti di setelahnya bakal mati lagi. Nah, mati kan? Ini kan sesuai yang tadi tap to expand overlay. Nanti kalau misalnya kita pencet ini, nanti bakal muncul overlay dari bawah. Nah, ini bisa kita nyalakan lagi nih. Nah, tuh. Nah, oke. Nah, ini kan nyala nih. Nanti di setelahnya nyala juga. Iya, ini sebagai contoh kita mau mengirimkan absensi ketika disuruh mengirimkan dengan format nama dan juga NIM. Dikirim. Oke. Langsung saja kita keluar. Nah, kita masuk lagi coba nih. Ini kan mati. Ini mati. Ini nanti tadi kan nyala nih awalnya nih. Yang di langkah sebelumnya. Ini kan mati. Sekarang kita ubah alurnya. Bahwasannya logika saya itu emang jalan dua-duanya ketika mati dan juga nyala. Ini mati. Oke.
Tadi kan di sini nyala nih, di yang sebelumnya. Sekarang kita mati, sekarang kita nyalain. Nah, eta, kita matiin lagi, nyalain lagi. Nanti di setelahnya itu bakal nyala. Nah, ini kita matiin, ini kita kirim pesan. Nah, nanti ketika pada mode ini, ya itu yang saya bilang, kita bisa multitasking seperti Safari dan juga lain sebagainya. Kita langsung keluar dari rapat saja. Oke, sekian dari prototipe yang saya layangkan. Kita lanjut ke PPT. Untuk UX goal yang ingin dicapai itu merupakan ada yang pertama effectiveness, efektif, terus yang kedua ada satisfaction, yang ketiga ada efisiensi, terus yang keempat ada accessibility, yang kelima ada reliability, dan juga yang terakhir ada productivity. Nah, untuk metodenya ya visual testing. Ya, secara khusus pengujian ini bertujuan untuk mengukur kemudahan pengguna dalam menemukan kontrol meeting, menilai efektivitas mekanisme tap to expand overlay, mengidentifikasi usability issue yang masih ditemukan pengguna, yang terakhir dan memastikan solusi telah memenuhi UX goals yang telah ditetapkan. Nah, untuk profil partisipannya daripada match yang telah saya buat, ya jumlahnya 5 orang, dibutuhkannya 5 orang dengan kriteria pengalaman Zoom aktif dan juga pengalaman VIP ya pernah, at least pernah. Terus untuk metrik pengujiannya ya ada task success rate, completion time, misclick, click path, heat map, user feedback. Nah, untuk skenario pengujiannya ya dari smartphone, iPhone atau Android, terus juga mass prototype dan juga yang pasti konektivitas internet. Terus yang terakhir lokasi ya secara daring, terus durasinya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Untuk skenario tasnya itu masuk ke meeting, terus menyalakan mikrofon, mengaktifkan kamera, membuka menu chat, keluar dari meeting. Seperti biasa, seperti yang saya lakukan tadi. Nah, untuk dokumentasi pengujiannya, berupa hasil measure report, terus juga ada heat map-nya, terus ada clickpad-nya, terus juga ada catatan observasi dan juga screenshot testing. Nah, kita masuk ke hasil user testing. Ini diuji oleh 5 partisipan pada 14 blok interaksi. Nah, seluruh partisipan berhasil menyelesaikan tas tanpa kendala berarti. Terus mekanisme tap to expand overlay itu mudah dipahami sehingga pengguna dapat mengakses kontrol meeting secara cepat penuh Zoom. Kita masuk ke pembuktiannya. Nah, untuk effectiveness-nya bisa dilihat tingkat keefektifannya 100% dengan pernyataan bahwa saya berhasil menjalankan perintah studi yang dijalankan. Yang artinya ini mudah juga. Terus ada user satisfaction-nya kesesuaian kebutuhan pengguna. Ya, dengan pernyataan yang saya layangkan, itu saya rasa saya ingin menggunakan sistem ini karena tepat tujuan dan sasaran. 100% juga. Terus hasil usability testingnya itu sistem mudah digunakan. Dengan pernyataan, saya rasa sistem ini mudah digunakan dan hasilnya 100% memilih sangat setuju. Terus sistem tidak rumit, dengan pernyataan saya merasa sistem ini terasa terlalu rumit. 100% memilih tidak setuju. Ini ada buktinya. Ini hasil learnability-nya itu mudah dipelajari. Nah, di sini ada satu responden memilih dua, memilih skala 2. Dengan pernyataan, saya perlu mempelajari banyak hal sebelum bisa menggunakan sistem ini. Terus yang tidak membutuhkan bantuan itu 100%. Dengan pernyataan, kebanyakan orang akan belajar menggunakan sistem ini dengan lebih cepat. Terus hasil efisiensi dan accessibility, ya ini dengan pernyataan terlalu banyak ketidakkonsistenan dalam sistem. 100% tidak setuju. Terus kepercayaan pengguna, saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini. 100% sangat setuju ini buktinya. Nah, yang terakhir ada temuan kualitatif. Ternyata ada respon kualitatif yang dilayangkan peserta pada mes yang saya buat. Bahwasanya responden satu itu sudah cukup baik dalam mengintegrasikan suatu sistem yang sangat
menunjang kebutuhan multitasking. Terus yang responden kedua itu mantap dan sesuai dengan kebutuhan multitasking bagi para user iPhone. Nah, ini ada buktinya juga. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kesimpulannya ya validasi solusi prototype picture in picture ini berhasil memenuhi kebutuhan pengguna untuk melakukan multitasking saat menggunakan Zoom di iPhone. Nah, hasil utamanya 100% pengguna memahami sistem, 100% pengguna merasa sistem mudah digunakan, 100% pengguna merasa fitur mendukung multitasking, 100% pengguna menyatakan fungsi Zoom tetap berjalan saat VIP aktif. Nah, untuk refleksinya itu ya insight yang didapat berdasarkan hasil usability testing, solusi tap to expand overlay dinilai mampu memberikan akses yang lebih cepat terhadap kontrol utama Zoom ketika aplikasi berada pada mode picture in picture. Nah, pengguna dapat mengakses fitur seperti mikrofon, kamera, chat, dan juga live meeting tanpa harus kembali ke tampilan penuh sehingga aktivitas multitasking dapat berjalan dengan lancar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa prototipe mudah dipahami oleh partisipan dan tidak ditemukan kendala yang menghambat penyelesaian tugas. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang saya buat, yang saya rancang telah memenuhi kebutuhan utama pengguna dalam mengakses kontrol meeting secara lebih efisien, terutama kepada responden yang telah saya wawancara secara kualitatif. Melalui desain thinking dan usability testing, solusi dapat divalidasi langsung oleh pengguna sehingga desain yang dibuat tidak hanya menarik secara visual tetapi juga benar-benar menyelesaikan kebutuhan pengguna. Nah, sekian dari paparan final project yang saya bayangkan dan berikut adalah link penting terkait pengerjaan project yang saya rancang yang saya lakukan selama 1 semester ini pada mata kuliah desain pengalaman pengguna. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menampung mata kuliah ini serta kakak-kakak asisten praktikum yang telah mengajari kami sedemikian rupa sehingga kami bisa mampu beradaptasi juga mengeksplorasi terkait apa sih yang ada di dalam Figma dan lainnya. Sekian dari saya, sebaik-baiknya orang itu merupakan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.